Desa Takal Pasir adalah desa yang berada di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berjarak 1,7 km dari kota Singkil. Takal Pasir yang artinya kepala pasir disebut para tetua karena dulu di desa ini terdapat hamparan pasir tempat persinggahan orang yang menggunakan perahu ketika mau ke hutan, berkebun atau mencari ikan. Desa Takal Pasir yang terbentuk pada tahun 1970 ini dulunya berada di bantaran Sungai Singkil atau Lai Suraya atau Lai Alas, berdekatan dengan desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia. Namun akibat bencana alam gempa bumi 28 Maret 2005 mengakibatkan daratan Singkil turun hingga 1,5 meter, masyarakat Takal Pasir berpindah dan direlokasi dekat dengan desa Siti Ambia dan Teluk Ambon. Dengan topografi datar secara geografis, desa Takal Pasir memiliki luas 35 km persegi berbatasan dengan Suaka Margasatwa Singkil di sebelah utara, perkebunan Nafasindo di sebelah timur, desa Teluk Ambon dan Siti Ambia di sebelah selatan, dan desa Teluk Rumbia dan Suaka Margasatwa Singkil di sebelah barat. Terdapat 3 dusun di desa Takal Pasir yang dihuni oleh 174 keluarga dengan jumlah penduduk 801 jiwa. Secara umum, masyarakat Takal Pasir memiliki mata pencarian bervariasi seperti petani sawit, nelayan sungai, peternak, PNS, dan TNI Polri. Selain itu, dominan ibu rumah tangga dalam masing-masing kakak melakukan usaha tani dengan komoditas pertanian seperti palawija dan tanaman pangan. Desa Takal Pasir dipimpin oleh Sarman Sosi selaku kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa membawahi 1 urusan, 3 seksi dan 3 dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Gampong atau BPG Takal Pasir yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 anggota melakukan fungsi pemerintahan dalam hal pengawasan kinerja kepala desa hingga membahas dan menyepakati berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyaluran BRT dana desa Takal Pasir tahap 2 dan 3. Alhamdulillah sudah banyak program-program yang kita buat, mulai daripada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan, lalu kemudian termasuk juga program di luar dari dana desa itu sendiri. Nah, mengacu kepada dana desa, yaitu menyangkut masalah BUMDes. Artinya BUMDes ini adalah badan usaha milik desa yang bisa kita fasilitasi di situ untuk seperti peralatan-peralatan pesta, lalu kemudian simpan pinjam dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini, namun masih perlu banyak pembenahan terhadap BUMDes kami itu sendiri. Baru kemudian program pemerintah di luar daripada dana desa ini adalah program untuk saat ini PSR, Peremajaan Sawit Rakyat, yang programnya dari Kementerian Pertanian yang dibawahi oleh Dirjen BON. Lalu kemudian ini kelompok kita yang beroperasi ataupun yang sedang memohon untuk pengajuan program PSR itu adalah 2 kelompok, dikhususkan untuk lahan di desa Takal Pasir ini adalah kelompok Berkah Tani yang diketuai oleh Pak Rambut, lalu kemudian 1 kelompok lagi sedang mengusul yaitu kelompok Pia Puntung diketuai oleh Raya Rudin. Nah, sampai saat ini di tahap pertama itu sudah ada lahan masyarakat dibuka lebih kurang sekitar 90 hektar. Lalu kemudian di tahap kedua ini masih proses dalam pengusulan lebih kurang sekitar 350 hektar.
Ini adalah salah satu menjadi harapan masyarakat, karena melihat dari sawit ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi. Berbicara tantangan untuk membangun ini bagi saya sebenarnya tidak ada. Namun terkadang begini, saya lihat dari masyarakat Desa Takal Pasir itu semua mau untuk membangun desa ini. Akan tetapi kita sedikit mungkin barangkali menjadi hambatan ya kepada kita adalah akses informasi terhadap program-program pemerintah ataupun program-program yang lain yang mungkin harusnya bisa oleh didapatkan desa, itu agak sedikit kami kurang mendapatkannya. Desa di daerah Jawa sana itu mungkin barangkali lebih maju dan mungkin sudah jauh sebelumnya sudah tertata. Berbeda dengan desa-desa kami di sini masih banyak kekurangannya. Lalu kemudian hari ini desa se-Indonesia itu disamaratakan semuanya regulasi dan aturan-aturannya dalam penggunaan dana desa itu sendiri. Karena kenapa? Di Takal Pasir khususnya masih banyak prioritas-prioritas untuk pembangunan desa itu yang seharusnya kami bangun, namun karena regulasi tadi sudah mengatur kami tidak bisa membangun desa itu sepenuhnya, dikarenakan ada aturan main dalam penggunaan dana desa itu. Jadi sebenarnya masyarakat sudah usulkan ini harus dibuat, ini harus dibuat, ini harus dibuat, namun karena adanya aturan tadi diatur oleh Permendagri, Permendes dan lain sebagainya, sehingga itu agak sedikit menghambat penggunaan dana desa itu untuk memaksimalkan penggunanya, khususnya untuk membangun desa ini sendiri. Adat budaya Takal Pasir sebenarnya ini memang dari dulu memang sudah menjadi budaya. Salah satu contoh begini, karena ketika adanya pesta sunar rasul ataupun nikah kawin, itu selalu budayanya itu dilakukan seperti pembuatan ya bendera adat istiadat. Kemudian begitu pula dari segi keramaiannya itu ada menampilkan seperti tari-tarian yang disebutkan itu namanya tari alas, kemudian tari piring, dan terus rapai dan bentan, dan disertai dengan tonjong dan sekaligus ditutup dengan dampeng. Itulah budaya yang ada di Takal Pasir dan itu selalu dibudayakan sampai saat sekarang. Jadi kalau di wilayah kita ini sebenarnya yang bersejarah itu ada. Contohnya seperti ini, seperti sekarang yang selalu disebut-sebut, bahkan itu sudah ada di dunia maya seperti wisata Letrep ataupun Rawa Singkil. Nah, Letrep itu dulu dijatuhkan itu menjadi kawasan kemukiman. Walaupun dia letaknya itu di wilayah Takal Pasir, tetapi di antara 3 desa itu berusaha di sana tidak ada sistem larang-melarang karena itu adalah wilayah kemukiman. Nah, jadi makanya di sana dulu adanya para warga yang berusaha ngambil ikan di sana, karena dulunya ngambil ikan itu, apalagi dulu kita istilahnya masih darurat, namanya darurat istilahnya tidak kayak macam sekarang udah serba mesin. Kalau dulu manual, jadi sehingga perjalanannya cukup jauh, jadi sehingga bermalam lah di sana. Dengan akibat bermalam itu, jadi membuat pondok lah di sana untuk tinggal beberapa hari ataupun beberapa minggu untuk berusaha di sana. Makanya dulunya di sana itu di Letrep itu banyak itu pondok-pondok di sana. Makanya nama-namanya di daerah Letrep itu pun banyak itu. Seperti seperti Pulau Lengah, Labah Meranti, Labah Bobong, sampai Pulau Seribu di sana, dan ulunya di Pangkalan sana. Itulah Letrep itu. Banyak lagi nama-nama sebenarnya di sananya itu.
Ayo.